Aku terbang selama 7 jam, membawa rindu untuk memberinya kejutan. Tapi kejutan terbesar justru kuterima saat tanganku hanya berjarak beberapa senti dari pintu ruang rapatnya. Dari balik pintu itu, aku mendengar suamiku merencanakan kematianku demi uang asuransi dan seorang selingkuhan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela pesawat adalah lautan biru tak bertepi, diselingi gumpalan awan putih yang tampak seperti kapas lembut. Yasmin menempelkan keningnya ke kaca yang dingin, merasakan getaran halus mesin yang membawanya semakin dekat pada tujuannya. 7 jam. Selama 7 jam ia melayang di angkasa, di antara bumi dan langit, dengan hati yang meluap-luap oleh perasaan rindu dan antusiasme yang membuncah. Setiap kilometer yang terlewati terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju pelukan hangat Kenzo, suaminya. Kejutan ini akan menjadi kejutan termanis dalam 5 tahun pernikahan mereka. Yasmin tersenyum sendiri, membayangkan wajah Kenzo saat melihatnya berdiri di lobi hotel nanti. Pria itu pasti akan terbelalak. Matanya yang biasanya tajam akan melebar karena tak percaya. Mungkin ia akan terdiam sejenak, sebelum akhirnya tawa renyahnya pecah dan ia akan menarik Yasmin ke dalam pelukannya, mengangkat tubuh mungilnya seolah ia tak punya beban sama sekali. Kenzo selalu seperti itu. Penuh semangat, penuh kejutan, dan selalu bisa membuat Yasmin merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Perjalanan dinasnya keluar kota kali ini terasa lebih lama dari biasanya. Baru 10 hari, tapi bagi Yasmin rasanya seperti sewindu. Panggilan video setiap malam tidak cukup untuk mengobati kerinduan yang mengakar di hatinya. Ia merindukan aroma parfum Kenzo yang maskulin, merindukan cara pria itu menyibakkan rambut dari keningnya, merindukan tawa mereka yang menggema di rumah kecil mereka. Rumah. Kenzo selalu berkata, "Kamu adalah rumahku, Yasmin. Kemanapun aku pergi, pulangnya pasti kepadamu." Kata-kata itu terngiang kembali, manis seperti melodi. Dan Yasmin percaya, ia memegang teguh setiap janji dan ucapan manis suaminya. Kenzo adalah dunianya. Ia adalah jangkar dalam hidup Yasmin yang terkadang terasa berbadai. Saat kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan 3 tahun lalu, dunia Yasmin seakan runtuh. Ia terpuruk dalam kegelapan yang pekat, tak tahu arah. Tapi Kenzo ada di sana. Ia menggenggam tangannya, memeluknya erat, dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia yang mengurus semua keperluan pemakaman, ia yang memastikan Yasmin makan, dan ia yang terjaga semalaman hanya untuk menemaninya menangis tanpa suara. "Kamu tidak sendirian, ada aku di sini," ujarnya kala itu. Dan memang, Kenzo membuktikan ucapannya. Ia adalah pilar kekuatannya. Maka, perjalanan ini adalah wujud terima kasihnya, wujud cintanya yang tak terhingga. Ia ingin menunjukkan pada Kenzo betapa ia menghargai semua pengorbanan suaminya. Bekerja keras di luar kota, menghadiri rapat-rapat yang membosankan, semua demi masa depan mereka. Setidaknya, itulah yang selalu Kenzo katakan. Yasmin menggeser posisi duduknya, membuka tas tangannya dan mengeluarkan ponsel. Ia menatap layar yang menampilkan fotonya bersama Kenzo saat mereka berlibur ke pantai tahun lalu. Kenzo merangkulnya dari belakang, dagunya bertumpu di bahu Yasmin, keduanya tersenyum lebar ke arah kamera dengan latar belakang matahari terbenam yang jingga. Foto itu adalah cerminan kebahagiaan mereka. Sempurna. Pemberitahuan dari kapten pilot bahwa pesawat akan segera mendarat membuyarkan lamunannya. Jantung Yasmin mulai berdebar lebih kencang. Ini dia. Momen yang ditunggunya. Ia merapikan blus sutra berwarna krem yang dikenakannya, memoles kembali lipstik berwarna natural di bibirnya. Ia ingin terlihat sempurna untuk Kenzo. Setelah pesawat mendarat dengan mulus dan pintu terbuka, Yasmin menjadi salah satu penumpang pertama yang melangkah keluar. Udara kota yang hangat menyambutnya, berbeda dengan udara sejuk di kota asalnya. Ia segera menuju ke area pengambilan bagasi, matanya awas mencari kopernya. Setelah mendapatkan kopernya, ia langsung memesan taksi online. Tujuan pertamanya bukanlah hotel, melainkan sebuah toko kue terkenal di pusat kota. Toko kue itu bernama La Douce Vie, tempat dengan etalase kaca yang memajang kue-kue cantik laksana perhiasan. Aroma manis coklat dan mentega panggang menyambutnya begitu ia mendorong pintu kaca. Matanya langsung tertuju pada satu kue. Kue coklat hitam pekat dengan lapisan ganache yang mengilap, dihiasi beberapa buah raspberry segar di atasnya. Black Forest Supreme. Kue favorit Kenzo. Kue yang sama dengan yang mereka makan saat merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka di sebuah kafe kecil yang romantis. Kenangan itu membuat senyum Yasmin semakin lebar. "Mbak,
Saya mau kue yang itu, tolong dibungkus yang cantik ya, pintanya pada seorang pelayan. Pelayan itu mengemas kue dengan hati-hati ke dalam sebuah kotak berwarna emas yang elegan, lengkap dengan pita satin berwarna merah marun. Sempurna. Perjalanan menuju hotel terasa mendebarkan. Yasmin terus-menerus memeriksa penampilannya di cermin kecil. Ia mengirim pesan singkat pada Kenzo. Lagi apa, Mas? Jangan terlalu lelah ya kerjanya. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Ini lagi mau siap-siap makan malam sama tim. Kamu baik-baik aja kan di rumah? Yasmin tersenyum geli membaca balasan itu. Baik, Mas. Hati-hati ya makannya. Ia menyimpan kembali ponselnya. Kebohongan kecil demi sebuah kejutan besar. Taksi berhenti di depan sebuah hotel bintang 5 yang megah. Fasadnya menjulang tinggi dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan di lobi. Yasmin menarik napas dalam-dalam, menenteng kotak kue di satu tangan dan menarik kopernya di tangan yang lain. Ia melangkah masuk, merasakan pendingin ruangan yang kontras dengan udara luar yang gerah. Ia sudah memesan kamar sendiri di hotel yang sama agar tidak merusak kejutan. Rencananya adalah menitipkan koper di kamarnya, lalu langsung menuju restoran tempat Kenzo mengadakan rapat makan malam. Setelah check-in dan meletakkan koper di kamarnya yang mewah, Yasmin bergegas menuju lift untuk turun ke restoran di lantai dasar. Jantungnya berdebar tak karuan, campuran antara gugup dan gembira. Ia memeluk kotak kue itu erat-erat. Ia berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong hotel, merapikan rambutnya sekali lagi. Ia terlihat baik-baik saja. Wajahnya berseri-seri oleh cinta. Restoran hotel itu terlihat sangat elegan. Musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara. Beberapa tamu sedang menikmati hidangan mereka di meja-meja yang tertata rapi. Yasmin mendekati seorang pelayan yang berdiri di dekat podium penyambutan. Selamat malam, Mbak, sapanya ramah. Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, apa ada reservasi untuk ruang VIP atas nama Bapak Kenzo Wicaksono malam ini? Pelayan itu memeriksa buku reservasi digital di hadapannya. Ia tersenyum sopan. Betul, Ibu. Ada. Atas nama Bapak Kenzo dari perusahaan Abadi Jaya. Rombongannya sudah ada di dalam. Hati Yasmin bersorak. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bisa tolong tunjukkan di mana ruangannya? Tentu, Ibu. Mari saya antar. Pelayan itu berjalan di depan, memandu Yasmin melewati area utama restoran yang ramai menuju sebuah koridor yang lebih privat dan tenang. Karpet tebal di bawah kakinya meredam suara langkah mereka, menciptakan suasana yang eksklusif. Di ujung koridor itu, berdiri sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu mahoni yang kokoh dan mengilap. Pintu itu tampak berat dan kedap suara, menjanjikan privasi penuh bagi siapapun yang berada di dalamnya. Dari balik pintu, samar-samar terdengar gelak tawa. Suara tawa yang riang dan lepas. Salah satu tawa itu, Yasmin sangat mengenalnya. Tawa bariton yang renyah milik Kenzo. Tawa yang selalu bisa menularkan kebahagiaan padanya. Ini ruangannya, Ibu, kata pelayan itu sambil menunjuk ke arah pintu. Terima kasih banyak, Mbak, jawab Yasmin dengan senyum termanisnya. Pelayan itu mengangguk sopan lalu berbalik, meninggalkan Yasmin sendirian di depan pintu raksasa itu. Jantung Yasmin berdetak seperti genderang perang. Inilah saatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan euforia yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia memegang kotak kue dengan kedua tangannya, bersiap memberikan kejutan terbesar dalam hidup suaminya. Tangannya yang sedikit gemetar terangkat, hendak mendorong salah satu daun pintu. Ia sudah bisa membayangkan semua skenario indah di kepalanya. Pintu terbuka, semua mata tertuju padanya, Kenzo yang terkejut, lalu senyum bahagia yang merekah di wajah tampannya. Namun, tepat saat ujung jarinya menyentuh permukaan kayu yang dingin, sebuah kalimat dari dalam ruangan menghentikan seluruh gerakannya. Kalimat itu diucapkan oleh suara yang paling ia kenal di seluruh dunia. Suara Kenzo. Kalau saja istriku yang jelek itu mati, pasti uang asuransinya cair bisa buat lunasi semua utangku. Lumayan. Waktu seakan berhenti. Udara di sekitar Yasmin terasa tersedot habis dari paru-parunya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kata-kata itu diucapkan dengan nada santai seolah sedang membicarakan cuaca, menghantamnya seperti palu godam. Istriku yang jelek. Mati. Uang asuransi. Utang. Kepingan-kepingan kata itu berputar-putar di kepalanya, menolak untuk membentuk sebuah makna yang bisa ia terima. Ini pasti salah dengar. Ini tidak mungkin Kenzo. Kenzonya tidak akan pernah mengatakan hal sekeji itu. Tawa keras dari seorang pria lain menyusul, terdengar serak dan mengejek. Gila lu, bro, tapi idemu cemerlang juga.
Terus kamu bisa nikah sama selingkuhanmu yang cantik ini kan? Kata pria itu. Tawa genit seorang wanita kemudian terdengar, melengking dan penuh kemenangan. Awas ya kalau cuma janji-janji aja, Mas Kenzo. Dunia Yasmin runtuh. Bukan lagi retak, tapi hancur berkeping-keping menjadi debu yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Selingkuhan. Jadi ada seorang wanita di dalam sana. Wanita yang disebut cantik, kontras dengan dirinya yang baru saja disebut jelek oleh suaminya sendiri. Rasa dingin yang menusuk mulai merambat dari ujung kakinya, naik ke seluruh tubuhnya, dan membekukan hatinya. Kotak kue di tangannya yang tadi terasa ringan dan penuh harapan, kini terasa seberat batu nisan. Kakinya lemas, lututnya bergetar hebat hingga ia harus bersandar ke dinding koridor agar tidak jatuh. Ia memejamkan mata, berharap saat membukanya lagi semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi suara tawa dari balik pintu itu nyata. Terlalu nyata. Setiap gelak tawa mereka terasa seperti cambukan api di kulitnya. Semua kenangan manis yang ia putar ulang selama 7 jam di pesawat tadi kini kembali dengan wajah yang berbeda. Wajah yang penuh ejekan. Ucapan Kenzo, "Kamu adalah rumahku," sekarang terdengar seperti sebuah kebohongan besar yang paling menyakitkan. Perhatiannya saat orang tua Yasmin meninggal, apakah itu juga sandiwara? Apakah di balik tatapan penuh simpati itu, ia sebenarnya sedang menghitung nilai warisan yang akan Yasmin dapatkan? Apakah setiap pelukan hangat dan kata-kata cinta hanyalah bagian dari rencana busuknya? Pikiran-pikiran itu menyerbu benaknya tanpa ampun, merobek-robek setiap keyakinan dan cinta yang pernah ia miliki untuk pria itu. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Wanita rumahan yang lugu dan mudah dibohongi, persis seperti yang mungkin Kenzo dan wanita itu pikirkan tentangnya. Napas Yasmin mulai kembali, namun setiap tarikannya terasa menyakitkan, seolah ada beling di dalam paru-parunya. Ia membuka matanya. Tidak ada air mata. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan tangisan. Yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa, sebuah lubang hitam yang menganga di dalam dadanya. Di tengah kehampaan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang membeku, yang mengubah setiap tetes kesedihannya menjadi baja. Ia tidak akan masuk ke dalam. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Tidak. Wanita yang mereka sebut jelek dan bodoh itu tidak akan menangis di depan mereka. Dengan gerakan yang terasa kaku seperti robot, Yasmin menunduk. Ia meletakkan kotak kue berwarna emas itu dengan hati-hati di depan pintu mahoni. Kue coklat kesukaan Kenzo. Kue yang melambangkan cinta dan kenangan mereka, kini menjadi simbol pengkhianatan paling pahit. Ia kemudian merogoh tas tangannya, mencari secari kertas. Yang ia temukan hanyalah struk pembelian dari toko kue tadi. Ia membaliknya, sisi putihnya yang kosong terasa seperti kanvas untuk akhir cerita mereka. Ia mengambil sebuah pena dari dalam tas. Tangannya masih gemetar, namun ia memaksanya untuk tetap stabil. Dengan tulisan yang sedikit miring, ia menulis 3 kata di atas kertas itu. Terima kasih untuk semuanya. 3 kata yang singkat, namun mengandung semua kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit yang tak terhingga. Terima kasih telah menunjukkan wujud aslimu. Terima kasih telah membunuh semua cintaku. Terima kasih untuk pelajaran paling menyakitkan ini. Ia menyelipkan kertas itu di bawah pita satin yang mengikat kotak kue. Sebuah persembahan terakhir. Sebuah salam perpisahan. Tanpa menoleh lagi, Yasmin berbalik. Ia melangkah menyusuri koridor yang sepi itu, menjauhi pintu mahoni tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menyeret sisa-sisa hatinya yang hancur di lantai marmer. Suara tawa dari dalam ruangan itu semakin sayup-sayup terdengar, lalu hilang ditelan keheningan koridor. Yasmin terus berjalan, melewati lobi yang gemerlap, keluar dari pintu kaca hotel, dan melangkah ke dalam pekatnya malam. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, namun tidak sedingin hatinya saat ini. Wanita yang penuh cinta dan harapan yang tiba di hotel ini beberapa jam yang lalu telah mati. Yang berjalan di bawah temaram lampu jalanan sekarang, adalah seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang dunianya telah dihancurkan, namun dari reruntuhan itu, ia bersumpah akan membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan membuat Kenzo menyesali setiap kata yang telah diucapkannya malam ini. Badai di matanya baru saja akan dimulai. Yasmin berjalan tanpa tujuan. Kakinya melangkah secara otomatis di atas trotoar yang keras dan dingin, membawanya melewati gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, menembus lautan cahaya lampu kota yang terasa mengejek kesendiriannya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan. Menit, atau mungkin jam. Dunia di sekelilingnya terasa seperti film yang diputar tanpa suara.
Ia melihat pasangan muda tertawa sambil bergandengan tangan, sekelompok teman keluar dari sebuah bar dengan wajah ceria, sebuah keluarga kecil menyeberang jalan. Semua pemandangan itu terasa asing, seolah berasal dari dimensi lain, sebuah dunia yang pernah ia tinggali namun kini telah tertutup selamanya baginya. Ia adalah hantu di tengah keramaian, tak terlihat dan tak tersentuh. Suara Kenzo, kalimat-kalimat kejam itu, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Istriku yang jelek. Mati. Uang asuransi. Setiap kata adalah belati yang mengoyak hatinya lagi dan lagi. Ia mencoba mencari celah, sebuah kemungkinan bahwa ia salah dengar, bahwa itu semua hanyalah lelucon yang sangat buruk. Tapi tawa genit wanita itu dan sahutan teman Kenzo memupuskan semua harapan itu. Itu nyata. Pengkhianatan itu nyata. Rasa sakitnya begitu melumpuhkan hingga ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Hanya ada kehampaan yang dingin dan luas. Ia tidak bisa kembali ke kamar hotel yang telah ia pesan. Tempat itu, di gedung yang sama dengan pria itu, terasa terkontaminasi. Itu bukan tempat yang aman. Sebuah naluri purba untuk bertahan hidup tiba-tiba mengambil alih. Pikirannya yang tadinya kosong dan beku, kini mulai bekerja dengan kejernihan yang menakutkan. Ia butuh tempat untuk bersembunyi. Tempat yang jauh, anonim, dan tidak akan pernah terpikirkan oleh Kenzo. Ia menghentikan sebuah taksi yang lewat, menyebutkan nama sebuah kawasan di pinggiran kota yang ia lihat sekilas di peta. Kawasan yang terkenal dengan penginapan-penginapan murah untuk para pelancong dengan budget terbatas. Antar saya ke motel mana saja di daerah sana, Pak, ujarnya dengan suara serak. Sopir taksi itu menatapnya sekilas dari cermin, mungkin menangkap ekspresi aneh di wajahnya, namun tidak berkomentar. Perjalanan itu sunyi. Yasmin hanya menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu mewah pusat kota perlahan berganti dengan lampu jalan yang lebih redup dan bangunan yang lebih sederhana. Setibanya di sebuah motel kecil dengan papan nama neon yang berkedip-kedip, ia membayar ongkos taksi dengan beberapa lembar uang tunai. Ia masuk ke lobi yang sempit dan berbau apak, disambut oleh seorang resepsionis parubaya yang tampak mengantuk. Yasmin memesan satu kamar untuk satu malam, lagi-lagi membayar dengan uang tunai, menggunakan nama samaran yang terlintas begitu saja di kepalanya. Ia tidak ingin meninggalkan jejak digital apapun. Kamar motel itu kecil dan menyedihkan. Dindingnya bercat kusam, ada beberapa noda lembab di langit-langit. Spraynya tipis dan berbau deterjen murah. Sebuah televisi tabung tua bertengger di atas meja kayu yang sudah tergores di sana-sini. Namun, begitu pintu tertutup dan terkunci di belakangnya, tempat itu terasa seperti benteng teraman di dunia. Dan di dalam kesunyian kamar yang asing itulah, bendungan pertahanannya akhirnya jebol. Kekuatan yang menopangnya sejak ia berjalan pergi dari pintu mahoni itu lenyap seketika. Kakinya tak sanggup lagi menahan beban tubuhnya. Ia merosot ke lantai, punggungnya bersandar di pintu yang dingin. Dan kemudian, tangis itu pecah. Bukan tangis pelan yang meneteskan air mata, tapi sebuah raungan pilu yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam. Sebuah suara kesakitan yang primal, yang selama ini ia tahan sekuat tenaga. Ia memukul-mukul dadanya, berharap bisa menghilangkan rasa sesak yang menghimpitnya. Ia menjambak rambutnya sendiri, seolah rasa sakit fisik bisa mengalihkan rasa sakit di hatinya. Setiap isak tangisnya adalah sebuah pertanyaan. Mengapa? Apa salahnya? Kurang apa pengabdiannya selama ini? Ia telah memberikan segalanya untuk Kenzo. Cintanya, waktunya, tubuhnya, bahkan uang warisan dari kedua orang tuanya yang ia relakan untuk modal usaha Kenzo beberapa tahun lalu. Ia ingat betul bagaimana Kenzo meyakinkannya, ini untuk masa depan kita, sayang. Aku janji akan membuatmu bahagia. Dan ia percaya. Bodohnya, ia percaya. Ia menangis hingga matanya bengkak dan perih. Ia menangis hingga tenggorokannya kering dan suaranya habis. Ia menangis hingga perutnya terasa mual karena kosong. Ia menangis untuk Yasmin yang naif, Yasmin yang penuh cinta, Yasmin yang dunianya baru saja dibakar habis oleh pria yang paling ia percaya. Setelah berjam-jam terbaring di lantai yang dingin, kelelahan fisik dan emosional akhirnya mengambil alih. Tangisnya mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang gemetar. Ia bangkit dengan sisa tenaganya, berjalan terhuyung ke kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin yang retak di sudutnya. Wajahnya sembab, matanya merah, rambutnya berantakan. Ia tampak menyedihkan. Ia tampak persis seperti apa yang Kenzo katakan. Jelek. Melihat bayangan wanita yang hancur itu, sesuatu di dalam diri Yasmin bergeser. Air matanya berhenti total. Rasa sedih yang tadi meluap-luap kini surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat berbahaya. Kemarahan.
Kemarahan yang jernih laksana kristal es. Ia menatap lekat-lekat matanya sendiri di cermin. Ia melihat kilatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan lagi kilatan cinta dan kehangatan, melainkan kilatan baja yang ditempa dalam api pengkhianatan. Kenzo tidak hanya menghancurkan hatinya. Pria itu telah menghina harga dirinya, merendahkannya, dan bahkan mengharapkan kematiannya demi uang. Meninggalkannya begitu saja tidak akan cukup. Memberinya surat cerai dan pergi dengan tenang terasa seperti sebuah kekalahan. Tidak. Itu tidak akan sepadan dengan rasa sakit ini. Pria itu harus membayar. Ia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ia harus tahu bagaimana rasanya terpuruk di titik terendah, sendirian, dan tanpa harapan. Malam itu, di kamar motel yang bau apak, Yasmin yang lama telah mati. Dan dari abunya, lahir sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak akan pernah lagi menangis karena seorang pria. Sesuatu yang bisa disebut monster. Dengan pikiran yang kini setajam silet, Yasmin kembali ke kamar. Ia mengambil laptop dari dalam tasnya. Ia tidak lagi peduli pada hatinya yang hancur. Fokusnya kini adalah pada satu hal, strategi. Ia membuka situs internet banking. Ia harus tahu seberapa parah situasi keuangan mereka. Dengan jari-jari yang mantap, ia masuk ke akun rekening bersama mereka. Jantungnya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena amarah saat melihat saldo yang tersisa. Jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Ia membuka riwayat transaksi dan matanya membelalak. Ada banyak sekali transfer ke rekening-rekening yang tidak ia kenal. Pembayaran kartu kredit yang jumlahnya fantastis. Penarikan tunai dalam jumlah besar. Kenzo telah menggerogoti tabungan mereka sedikit demi sedikit, seperti tikus. Dan puncaknya adalah uang warisan orang tuanya. Uang yang seharusnya menjadi jaring pengaman mereka, kini hanya tersisa kurang dari separuh. Kemarahan Yasmin mencapai puncaknya. Uang itu adalah tetes darah terakhir dari orang tuanya. Kenzo telah mengotorinya dengan kebohongannya. Yasmin membuka tab baru. Ia teringat pernah membuka sebuah rekening pribadi atas namanya sendiri bertahun-tahun lalu, sebelum menikah. Sebuah rekening darurat yang ia rahasiakan, atas saran almarhumah ibunya. Perempuan harus punya pegangan sendiri, nak. Sekecil apapun itu, pesan ibunya dulu. Yasmin tidak pernah menyangka, pegangan, itu akan menjadi senjata utamanya. Ia masuk rekening rahasianya itu. Saldonya tidak banyak. Hanya sisa-sisa uang dari pekerjaan lamanya sebelum ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Tapi rekening itu aktif. Rekening itu aman. Rekening itu tidak diketahui Kenzo. Tanpa ragu, ia kembali ke halaman rekening bersama mereka. Ia menatap angka yang tertera di sana, sisa dari warisan orang tuanya, sisa dari kerja kerasnya dulu. Dengan satu klik, ia memilih menu transfer. Ia memasukkan nomor rekening rahasianya. Ia mengetik seluruh nominal yang tersisa, hingga ke angka terakhir. Jari telunjuknya berhenti sejenak di atas tombol, konfirmasi. Inilah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Inilah tembakan pertama dalam perang yang baru saja ia nyatakan. Dengan napas yang mantap, ia menekan tombol itu. Layar menampilkan pesan, transaksi berhasil. Di keheningan kamar motel itu, Yasmin tersenyum. Senyum pertama sejak dunianya hancur. Senyum yang dingin, tanpa kebahagiaan, dan penuh janji akan sebuah pembalasan. Pagi datang membawa cahaya matahari yang pucat, menembus celah tirai tipis di kamar motel. Yasmin terbangun di atas tempat tidur yang tidak nyaman, namun ia merasa lebih segar dari yang ia duga. Tidak ada lagi sisa kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah daftar pekerjaan yang harus ia selesaikan, tersusun rapi di dalam benaknya yang kini bekerja dengan efisiensi mesin. Ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Ia adalah seorang jenderal yang sedang mempersiapkan medang perangnya. Misi pertamanya hari ini, menghapus Yasmin yang lama dari muka bumi. Ia mandi dengan cepat, air dingin membantu menjernihkan sisa-sisa kantuknya. Ia mengenakan kembali pakaiannya dari semalam, pakaian yang terasa seperti kostum dari kehidupan orang lain. Ia berkemas, memastikan tidak ada satupun barang miliknya yang tertinggal di kamar itu. Ia check out dari motel, lagi-lagi membayar sisa tagihan dengan uang tunai. Langkah pertamanya adalah menuju sebuah pasar tradisional yang ramai dan padat. Di tengah hiruk-pikuk penjual dan pembeli, ia menjadi anonim. Ia membeli beberapa setel pakaian baru. Kaos oblong sederhana, celana jin murah, dan sebuah jaket lusuh. Pakaian yang sangat berbeda dari gaya feminin dan elegannya selama ini. Ia juga membeli sebuah topi dan kacamata hitam murahan. Ini adalah kamuflase pertamanya. Di sebuah toilet umum yang kotor di dalam pasar, ia berganti pakaian. Saat ia keluar, Yasmin yang modis telah hilang,
digantikan oleh seorang wanita biasa yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Langkah selanjutnya adalah komunikasi. Ia berjalan ke sebuah konter ponsel kecil yang menjual kartu SIM prabayar dan ponsel bekas. Ia membeli sebuah ponsel model lama yang hanya bisa untuk menelepon dan mengirim pesan, serta beberapa kartu SIM dari operator yang berbeda. Ia membayarnya dengan sisa uang tunai yang ia miliki. Di sebuah gang sepi, ia mengeluarkan ponsel mahalnya, ponsel yang penuh dengan foto-foto kenangan bersama Kenzo. Dengan hati yang beku, ia mematikan ponsel itu, mengeluarkan kartu SIM lamanya, dan mematahkannya menjadi 2 bagian kecil. Ia membuang serpihan itu ke selokan. Ini adalah simbol pemutusan hubungan yang nyata. Ia tidak akan bisa dilacak lagi. Ia kini adalah hantu dalam sistem. Dengan identitas barunya yang serba minimalis, Yasmin naik bus kota menuju terminal antar provinsi. Tujuannya adalah sebuah kota pesisir yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan. Kota itu terkenal dengan pemandangan tebingnya yang dramatis dan lautnya yang ganas. Tempat yang indah, namun juga mematikan. Tempat yang sempurna untuk sebuah kecelakaan. Selama perjalanan di bus yang reot, pikirannya bekerja keras menyusun setiap detail rencananya. Ia tidak boleh melakukan kesalahan. Satu saja kesalahan kecil, maka semuanya akan berantakan. Ia harus menciptakan sebuah cerita yang meyakinkan, sebuah narasi yang akan dipercaya oleh polisi, oleh media, dan yang terpenting, oleh Kenzo. Narasi tentang seorang istri yang patah hati, yang mencari ketenangan di tepi laut, lalu sebuah tragedi terjadi. Setibanya di kota pesisir itu, suasana langsung berubah. Angin laut yang membawa aroma garam menyambutnya. Suara deburan ombak yang menghantam karang terdengar dari kejauhan. Yasmin berjalan kaki dari terminal menuju area tebing yang paling terkenal. Tempat itu cukup ramai oleh wisatawan di beberapa titik. Namun ada banyak jalan setapak terpencil yang jarang dilalui orang. Ia mencari lokasi yang tepat. Sebuah tanjung kecil yang menjorok ke laut, dengan pemandangan yang spektakuler namun juga berbahaya. Jalannya sedikit licin karena lumut, dan tidak ada pagar pengaman. Sempurna. Ia menunggu hingga sore hari, saat sebagian besar wisatawan sudah mulai pulang. Saat suasana mulai sepi, ia memulai aksinya. Ia mengeluarkan sebuah syal sutra dari tasnya. Syal kesayangannya, hadiah ulang tahun dari Kenzo 2 tahun lalu. Ia masih ingat bagaimana Kenzo melingkarkan syal itu di lehernya sambil berkata, agar kamu selalu merasa hangat seperti pelukanku. Yasmin tersenyum pahit. Dengan sengaja, ia menyangkutkan syal itu pada sebuah semak berduri di dekat tepi tebing. Ia menariknya sedikit agar beberapa serat kainnya benar-benar tersangkut, seolah-olah terlepas saat seseorang jatuh atau terpeleset. Itu adalah bukti pertama. Selanjutnya, ia mengambil dompetnya. Ia telah mengosongkan isinya, menyisakan hanya kartu identitasnya dan beberapa kartu keanggotaan yang tidak penting. Uang tunai dan kartu kredit serta debit sudah ia amankan di tempat lain. Ia melempar dompet itu ke rumputan, tidak terlalu jauh dari syal, seolah terjatuh dari saku saat tubuhnya terguling. Itu adalah bukti kedua, sebuah penunjuk identitas korban. Terakhir, ia melakukan sesuatu yang paling sulit. Ia melepas anting berlian kecil dari salah satu telinganya. Anting pertama yang dibelikan Kenzo untuknya saat mereka masih berpacaran. Ia menggenggam anting itu erat-erat. Sebuah kilau kecil yang menyimpan begitu banyak kenangan palsu. Dengan napas tertahan, ia melemparkan anting itu ke celah bebatuan, tepat di bibir tebing. Sebuah detail kecil yang mungkin akan ditemukan oleh tim pencari yang teliti. Sebuah sentuhan akhir untuk melengkapi cerita tragisnya. Setelah semua bukti terpasang, Yasmin menyapu sekelilingnya, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ia berjalan mundur dengan hati-hati, menyusuri kembali jalan setapak, lalu mengambil rute yang berbeda untuk kembali ke arah kota. Ia bergerak cepat dan efisien. Tidak ada keraguan dalam setiap langkahnya. Saat malam tiba, ia sudah berada di terminal bus lagi. Kali ini, ia membeli tiket untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Sebuah kota kecil yang terpencil di pegunungan, jauh dari laut, jauh dari semua kenangan. Perjalanan bus malam itu terasa panjang. Yasmin tidak tidur. Ia hanya menatap kegelapan di luar jendela. Pikirannya sudah melompat ke fase berikutnya dari rencananya. Ia telah menanam benihnya. Sekarang ia hanya perlu menunggu benih itu tumbuh menjadi pohon kekacauan yang akan menimpa Kenzo. Beberapa hari kemudian, di sebuah kamar sewaan yang sederhana di kota pegunungan yang sejuk, Yasmin menjalankan rutinitas barunya. Ia hidup dengan sangat hemat, hanya keluar untuk membeli kebutuhan pokok. Sebagian besar waktunya dihabiskan di depan laptopnya. Menggunakan ponsel baru dan koneksi internet publik dengan VPN untuk menyamarkan jejaknya, ia mulai memantau berita.
Ia membuka portal berita lokal dari kota tempat Kenzo bekerja, juga berita dari kota pesisir tempat ia menghilang. Selama 2 hari pertama, tidak ada apa-apa. Jantungnya sedikit cemas. Apakah rencananya gagal? Apakah tidak ada yang menemukan jejaknya? Namun, di hari ketiga, jantungnya berdebar kencang saat melihat sebuah judul berita utama. Seorang wanita dilaporkan hilang oleh suaminya, petunjuk ditemukan di tepi tebing. Ia mengklik tautan itu dengan jari gemetar. Artikel itu menjelaskan bagaimana seorang pengusaha bernama Kenzo Wicaksono melaporkan istrinya, Yasmin, hilang setelah tidak bisa dihubungi selama berhari-hari. Laporan itu ditindaklanjuti dengan penemuan beberapa barang pribadi milik Yasmin di sebuah tebing yang berbahaya. Polisi menduga korban terpeleset dan jatuh ke laut. Tim SAR sedang melakukan pencarian. Dan di bawah artikel itu, terpampang sebuah foto. Fotonya. Foto yang diambil saat mereka berlibur, foto di mana ia tersenyum bahagia, dengan Kenzo merangkulnya. Foto yang sama yang ia pandangi di pesawat. Melihat wajahnya sendiri terpampang sebagai korban sebuah tragedi terasa surreal. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya, namun itu bukan rasa takut. Itu adalah rasa kemenangan yang kelam. Umpan telah dimakan. Permainan telah resmi dimulai. Kenzo, sang suami yang berduka, kini berada tepat di tengah panggung yang telah ia siapkan. Sudut pandang kini beralih pada Kenzo. Malam setelah rapat makan malam yang sukses itu, ia kembali ke kamar hotelnya dengan perasaan puas. Kesepakatan bisnis yang ia incar selama berbulan-bulan akhirnya berada di genggamannya. Lily, rekan kerjanya yang menawan, menemaninya hingga ke depan lift dengan senyum penuh janji. Kenzo merasa berada di puncak dunia. Ia sama sekali tidak menyadari keberadaan kotak kue berwarna emas di depan pintu ruang VIP yang sudah dibersihkan oleh staf hotel beberapa jam sebelumnya. Baginya, malam itu adalah sebuah kemenangan. Ia merebahkan diri di tempat tidur empuk, mengirim pesan singkat pada Yasmin yang ia yakini sedang tertidur lelap di rumah mereka yang jauh. Meeting lancar. Aku capek sekali. Langsung tidur ya. Pesan itu adalah sebuah alibi, sebuah formalitas untuk mempertahankan citra suami yang baik. Ia tidak mengharapkan balasan. Keesokan paginya, Kenzo terbangun dengan perasaan segar. Ia memeriksa ponselnya, dan sedikit mengernyit saat tidak menemukan balasan atau pesan selamat pagi dari Yasmin. Biasanya, istrinya itu tidak pernah absen. Mungkin Yasmin sedang sibuk atau marah karena ia tidak menelepon semalam. Kenzo mengabaikannya. Ia punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Seharian itu ia habiskan untuk menindaklanjuti hasil rapat dan merayakan kesepakatannya bersama Lily. Ia mencoba menelepon Yasmin di sore hari, namun panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Rasa kesal mulai muncul. Yasmin tidak biasanya seperti ini. Sikapnya yang merajuk terkadang bisa sangat merepotkan. Ia mengirim pesan lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih tajam. Kamu di mana? Kenapa telepon tidak diangkat? Tidak ada balasan. 2 hari berlalu dalam keheningan. Kenzo mulai merasa sedikit cemas. Namun, kecemasannya bukan lahir dari rasa khawatir akan keselamatan Yasmin, melainkan dari kekhawatiran bahwa sesuatu yang tidak beres bisa mengganggu rencananya. Citranya sebagai suami yang perhatian harus tetap terjaga. Ia tidak punya pilihan selain mulai menghubungi beberapa teman dekat Yasmin, berpura-pura panik. Apa kamu lihat Yasmin? Sudah 2 hari aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Aku khawatir sekali, ujarnya dengan nada penuh kepalsuan. Tentu saja, tidak ada yang tahu keberadaan Yasmin. Salah satu teman Yasmin, yang paling dekat dengannya, menyarankan Kenzo untuk segera melapor ke polisi. Sebuah saran yang membuat perut Kenzo terasa melilit. Melibatkan polisi adalah hal terakhir yang ia inginkan. Tapi ia tidak punya pilihan. Untuk menjaga sandiwaranya, ia harus terlihat seperti suami yang panik dan putus asa. Dengan berat hati, ia menelepon kantor polisi di kota asalnya dan membuat laporan orang hilang. Ia memberikan semua detail yang diperlukan, melukiskan gambaran seorang suami yang hatinya hancur karena cemas. Beberapa jam setelah laporan itu dibuat, sebuah telepon masuk dari kepolisian kota pesisir, kota tempat ia menanam jejak palsu. Mereka mengabarkan penemuan sebuah syal dan dompet berisi kartu identitas atas nama Yasmin di tepi sebuah tebing yang berbahaya. Jantung Kenzo berdebar kencang, kali ini campuran antara ngeri dan sebuah kelegaan yang mengerikan. Rencananya, atau lebih tepatnya, angan-angan gilanya yang ia ucapkan di ruang rapat, entah bagaimana menjadi kenyataan. Ia harus segera pergi ke sana. Ia harus memainkan perannya. Kenzo tiba di kota pesisir itu keesokan harinya. Ia langsung disambut oleh polisi dan beberapa wartawan lokal yang sudah mengendus berita itu.
Dengan wajah yang ia paksakan terlihat pucat dan putus asa, ia menceritakan kronologi versinya. Bagaimana istrinya mungkin sedang stres dan ingin menenangkan diri. Bagaimana ia sangat mencintai istrinya, bagaimana ia berharap ada keajaiban. Ia berdiri di tepi tebing, menatap lautan luas dengan tatapan kosong, membiarkan kamera wartawan mengabadikan potret seorang suami yang berduka. Di dalam hatinya, pikirannya berpacu liar. Berapa lama proses yang dibutuhkan untuk menyatakan seseorang meninggal? Kapan ia bisa mengurus klaim asuransi? Kapan ia bisa bebas dari utang dan memulai hidup baru dengan Lily? Di tengah sandiwara yang melelahkan itu, ponselnya berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Jantung Kenzo mencelos. Inilah panggilan yang paling ia takuti. Ia berjalan menjauh dari keramaian, mencari tempat yang sedikit lebih sepi di antara bebatuan karang. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan suara paling sedih yang bisa ia buat. "Halo, Bu," sapanya dengan suara bergetar. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar suara isak tangis yang meledak. Suara ibunya, Ibu Kinan, terdengar histeris dan pecah. "Kenzo, itu tidak benar, kan? Berita di internet itu bohong, kan? Katakan pada ibu itu semua bohong. Di mana Yasmin? Nak, di mana menantu ibu?" Suara ibunya terdengar begitu pilu, penuh dengan kepanikan sejati. Kenzo memejamkan matanya, memaksakan air mata keluar dari sudut matanya. "Sabar, Bu, sabar." Kenzo juga hancur. Polisi menemukan barang-barang Yasmin di tepi tebing. Mereka bilang kemungkinan besar Yasmin terjatuh ke laut. Tangis Ibu Kinan semakin menjadi-jadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yasmin itu anak yang paling hati-hati. Kenzo, dia takut ketinggian. Untuk apa dia pergi ke tepi tebing sendirian? Ini tidak masuk akal. Kamu ada di sana bersamanya, kan? Kamu menjaganya, kan? Pertanyaan-pertanyaan ibunya yang polos itu terasa seperti tuduhan. Kenzo sedang dinas di kota lain, Bu. Yasmin, mungkin dia menyusul Kenzo tanpa bilang-bilang untuk memberi kejutan. Kenzo juga tidak tahu, Bu. Kenzo menyesal, kenapa Kenzo harus pergi dinas. Kenzo terus merangkai kebohongannya, memainkan peran sebagai suami yang merasa bersalah. Ya Tuhan, anak itu terlalu baik. Terlalu cinta sama kamu, isak Ibu Kinan. Keheningan menyelimuti percakapan mereka sejenak, hanya diisi oleh suara tangis Ibu Kinan dan deru ombak di kejauhan. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dan penuh keraguan, ibunya mengucapkan kalimat yang membuat darah Kenzo seakan berhenti mengalir. "Kenzo, ibu tahu bisnismu sedang sulit. Ibu tahu kamu punya banyak masalah keuangan akhir-akhir ini. Tapi, kamu tidak akan pernah menyakiti Yasmin, kan, Nak? Kamu sayang sama dia, kan?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada tulus seorang ibu yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri, menghantam Kenzo lebih keras dari badai manapun. Itu bukan tuduhan, tapi terasa lebih buruk dari itu. Itu adalah keraguan. Keraguan pertama dari orang yang selama ini selalu membelanya tanpa syarat. Jantung Kenzo berdebar panik. Bagaimana ibunya tahu tentang masalah keuangannya? Seberapa banyak yang ibunya tahu? Ibu bicara apa? Tentu saja Kenzo sayang sekali sama Yasmin. Kenzo tidak mungkin menyakitinya. Bagaimana ibu bisa berpikir seperti itu? Jawabnya dengan nada yang sedikit terlalu tinggi, sedikit terlalu defensif. Ia bisa merasakan pertahanannya mulai retak. "Maafkan ibu, Nak. Ibu hanya tidak percaya ini bisa terjadi. Yasmin itu sudah seperti anak kandung ibu sendiri." Hati ibu hancur. Lirih Ibu Kinan, sebelum akhirnya menutup telepon karena tidak sanggup lagi bicara. Kenzo menurunkan ponselnya dari telinga. Tangannya gemetar. Angin laut yang tadi terasa sejuk kini terasa dingin menusuk tulang. Kata-kata ibunya, "Kamu tidak akan pernah menyakiti Yasmin, kan, Nak?" terus terngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa permainan yang ia mulai ini mungkin jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis, dan retakan pertama baru saja muncul di bawah kakinya. Beberapa hari berlalu. Tim SAR menghentikan pencarian mereka. Jasad Yasmin tidak ditemukan. Lautan telah menelannya bulat-bulat, persis seperti yang diharapkan dalam skenario terliar Yasmin. Bagi publik, kasus ini adalah sebuah tragedi yang menyedihkan. Kenzo, sang suami yang berduka, menerima banyak ucapan bela sungkawa. Ia memasang wajah sedih di depan semua orang, menceritakan kembali kisah cintanya dengan Yasmin, membangun citra sebagai pria paling setia yang kehilangan belahan jiwanya. Namun, di balik pintu tertutup kantor polisi,
narasi itu mulai goyah. Karena tidak ada jasad, kasus ini tidak bisa ditutup begitu saja sebagai kecelakaan. Penyelidikan formal pun dimulai, dan secara prosedur, orang terdekat korban adalah orang pertama yang diperiksa secara mendalam. Kenzo adalah orang itu. Panggilan telepon dari kepolisian datang, memintanya untuk datang memberikan keterangan tambahan. Kenzo datang dengan percaya diri, masih mengenakan topeng dukanya. Ia pikir ini hanyalah formalitas. Namun, suasana di ruang interogasi terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan simpatik. Yang ada hanya dua orang detektif dengan wajah datar dan tatapan mata yang tajam, seolah bisa menembus semua kebohongannya. Ruangan itu kecil, dingin, dan hanya diterangi oleh satu lampu neon yang berdengung pelan. "Selamat siang, Pak Kenzo. Terima kasih sudah datang," sapa detektif utama, seorang pria parubaya bernama Heru. "Silakan duduk. Kami hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal." Kenzo duduk di kursi besi yang dingin, berhadapan langsung dengan mereka. Interogasi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan standar. Kapan terakhir kali ia berkomunikasi dengan istrinya? Apa isi percakapan terakhir mereka? Apakah ada masalah dalam pernikahan mereka? Kenzo menjawab semuanya dengan lancar, menggunakan cerita yang sudah ia latih berulang kali di kepalanya. "Pernikahan kami sangat bahagia. Tidak pernah ada masalah besar. Yasmin adalah istri yang sempurna." Detektif yang lebih muda, bernama Adi, menyela dengan tenang. "Menurut data percakapan telepon Anda, frekuensi telepon dan pesan antara Anda dan istri Anda menurun drastis dalam 3 bulan terakhir. Bisakah Anda jelaskan?" Jantung Kenzo sedikit tersentak. Ia tidak menyangka mereka akan memeriksa sedetail itu. "Itu, karena saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Saya sedang mengurus proyek besar." Yasmin mengerti itu. Jawabnya, mencoba terdengar santai. Detektif Heru mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu, namun tatapannya tidak berubah. "Proyek besar, ya? Kami juga mendengar dari beberapa sumber bahwa bisnis Anda sebenarnya tidak sedang dalam kondisi baik. Anda memiliki beberapa utang kepada pemasok dan pinjaman di beberapa bank yang mulai jatuh tempo. Apakah itu benar, Pak Kenzo?" Pertanyaan itu telak. Kenzo merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Setiap bisnis pasti ada pasang surutnya. Itu bukan masalah besar. Semuanya masih terkendali, dalihnya. "Lalu, bisakah Anda jelaskan siapa wanita bernama Lily? Namanya cukup sering muncul di log panggilan dan pesan Anda, bahkan di jam-jam yang tidak wajar. Jauh lebih sering daripada Anda menghubungi istri Anda sendiri." Timpal detektif Adi, suaranya tetap datar namun terasa menusuk. Kenzo membeku. Mereka tahu tentang Lily. Lily hanya rekan kerja. "Kami sedang menangani proyek yang sama, jadi wajar kami sering berkomunikasi," jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Ia bisa merasakan jerat itu mulai mengencang di lehernya. Para detektif saling berpandangan sejenak. Kemudian, detektif Heru mendorong sebuah map tipis ke tengah meja, menggesernya ke arah Kenzo. "Kalau begitu, mari kita bicarakan hal lain. Tentang ini." Kenzo membuka map itu dengan ragu. Di dalamnya ada salinan sebuah dokumen. Matanya membelalak saat membaca judul di bagian atas. "Polis Asuransi Jiwa. Atas nama tertanggung, Yasmin. Penerima manfaat, Kenzo Wicaksono." Dan angka yang tertera di sana membuatnya pusing. 5 miliar rupiah. Ini hanya polis asuransi biasa. "Untuk perlindungan masa depan," kata Kenzo, suaranya nyaris tidak terdengar. Detektif Heru mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya mengunci mata Kenzo. "Yang membuat kami tertarik bukan polisnya, Pak Kenzo. Tapi faktanya, polis ini baru saja Anda tingkatkan nilai pertanggungannya 3 kali lipat bulan lalu. Tepat seminggu sebelum Anda berangkat untuk perjalanan dinas ini. Dan pembayaran premi terakhir yang cukup besar itu, Anda lakukan hanya 2 hari sebelum istri Anda dilaporkan hilang. Bisakah Anda jelaskan kebetulan yang luar biasa ini?" Kata-kata itu menghantam Kenzo seperti ribuan ton batu. Ini dia. Jebakan itu, rencananya yang serakah, yang ia anggap brilian, kini telah berubah menjadi senjata paling mematikan yang diarahkan tepat ke jantungnya. Ia mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering. Semua penjelasan yang bisa ia pikirkan terdengar konyol dan memberatkan. Mengatakan itu untuk perlindungan akan terdengar seperti ia sudah merencanakan sesuatu. Mengatakan itu hanya kebetulan akan terdengar seperti kebohongan yang paling bodoh. Ia tergagap. Saya hanya berpikir itu investasi yang bagus. Untuk masa tua kami." Wajah para detektif tetap tanpa ekspresi. Mereka tidak percaya padanya. Kenzo tahu itu.
Ia bisa melihatnya di mata mereka. Di mata mereka, ia bukan lagi suami yang berduka. Ia adalah seorang pria yang terlilit utang, memiliki selingkuhan, dan baru saja menaikkan asuransi jiwa istrinya sesaat sebelum sang istri menghilang secara misterius. Ia adalah tersangka utama. Lingkaran setan itu telah dimulai. Berita tentang penyelidikan yang intensif ini bocor ke kantornya. Rekan-rekan kerjanya yang ikut makan malam bersamanya dipanggil untuk bersaksi. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka menceritakan, lelucon, Kenzo tentang istri dan uang asuransi. Mereka memang menyebutnya lelucon, tapi di telinga polisi, itu terdengar seperti sebuah motif. Beberapa hari kemudian, Kenzo dipanggil oleh atasannya. Dengan berat hati, perusahaan memutuskan untuk menonaktifkannya dari semua tugas dan jabatannya sampai kasus ini selesai. Reputasinya di dunia kerja hancur dalam sekejap. Ia berjalan keluar dari kantor polisi hari itu dengan perasaan hampa. Terik matahari terasa membakar kulitnya. Ia tidak lagi melihat tatapan iba dari orang-orang. Yang ia lihat kini adalah tatapan curiga dan menghakimi. Peran sebagai korban telah dicabut darinya. Kini, ia resmi menjadi sang penjahat dalam cerita tragis istrinya. Dan yang paling menakutkan adalah, ia bahkan tidak tahu siapa sutradara di balik semua ini. Kenzo merasa seperti sedang tenggelam dalam pasir hisap. Setiap gerakan yang ia lakukan untuk menyelamatkan diri justru membuatnya terperosok semakin dalam. Statusnya sebagai tersangka utama bukan lagi sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah stempel panas yang membekas di keningnya, terlihat oleh semua orang. Teman-teman yang dulu menepuk punggungnya dan tertawa bersama leluconnya kini mengalihkan pandangan saat ia tak sengaja berpapasan dengan mereka di jalan. Panggilan teleponnya tidak lagi dijawab, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Ia menjadi radioaktif, wabah yang harus dihindari. Mereka semua, para rekan kerja yang ikut bersulang untuk kesepakatan bisnisnya malam itu, kini sibuk menyelamatkan kapal mereka sendiri, membiarkannya tenggelam sendirian di tengah badai yang ia ciptakan. Dalam keputusaasaannya, hanya ada satu nama yang tersisa di benaknya. Satu-satunya orang yang ia yakini masih berada di pihaknya. Lily, ia adalah sekutunya, partnernya dalam kebohongan ini, meskipun secara tidak langsung. Lily pasti mengerti. Lily pasti akan memberinya kekuatan. Digerakkan oleh kebutuhan akan validasi dan dukungan, Kenzo mengendarai mobilnya menuju apartemen Lily. Pikirannya kacau, merangkai kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia akan meyakinkan Lily bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ini hanyalah rintangan kecil. Ia akan berjanji bahwa begitu uang asuransi itu cair, mereka akan pergi jauh dari sini dan memulai hidup baru yang mewah, persis seperti yang selalu mereka impikan. Ia berpegang pada fantasi itu seolah-olah itu adalah sebuah pelampung. Namun, saat pintu apartemen Lily terbuka, wajah yang menyambutnya bukanlah wajah penuh simpati atau cinta. Wajah Lily pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan dan kemarahan yang tidak disembunyikan. "Mau apa kamu kesini?" desisnya, tubuhnya menghalangi pintu masuk seolah Kenzo adalah penyusup berbahaya. "Lily, aku perlu bicara denganmu. Aku butuh kamu," kata Kenzo dengan suara memelas. "Kita perlu tenang dan menghadapi ini bersama." Tawa sinis dan kering keluar dari bibir Lily. "Kita? Tidak ada kita, Kenzo. Yang ada hanya kamu dan semua masalah gilamu ini. Kamu menyeretku ke dalamnya." Tuduhnya, suaranya bergetar. "Aku tidak menyeretmu. Kamu ada di sana, kamu tertawa bersamaku," balas Kenzo, rasa paniknya mulai bercampur dengan amarah. "Aku tertawa karena aku pikir kamu hanya membual, seperti biasanya. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar seorang monster yang mampu melakukan apapun yang telah kamu lakukan pada Yasmin," pekik Lily. "Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Dia jatuh sendiri. Ini kecelakaan," sanggah Kenzo, namun kebohongannya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. "Kecelakaan? Lalu bagaimana dengan asuransi 5 miliar itu, Kenzo? Bagaimana dengan utang-utangmu yang baru aku tahu dari berita? Kamu tidak pernah jujur padaku. Kamu hanya memanfaatkanku." Lily mundur selangkah, tatapannya penuh dengan rasa jijik. Ia melihat Kenzo bukan lagi sebagai kekasih yang tampan dan sukses, melainkan sebagai seorang pecundang yang bangkrut dan berpotensi menjadi seorang pembunuh. Kapal yang ia tumpangi ternyata adalah kapal karam, dan ia adalah tikus pertama yang akan melompat pergi. "Lily, tolong jangan begini." Kenzo mencoba meraih tangannya, namun Lily menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Aku tidak mau ada hubungannya lagi denganmu. Aku tidak mau hidupku hancur karena kebodohanmu. Aku kira kamu adalah tiketku menuju kehidupan yang lebih baik, ternyata kamu adalah tiket sekali jalan menuju penjara." Air mata mulai mengalir di pipi Lily,
Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan penyesalan atas keputusannya sendiri yang salah. Kenzo menatapnya dengan nanar, tidak percaya. Wanita yang dulu memujanya, yang bergelayut manja di lengannya, kini menatapnya seolah ia adalah sampah. Pilar dukungan terakhirnya baru saja retak di depan matanya. Jadi begini saja? Kamu akan meninggalkanku begitu saja setelah semua yang kita lalui? Tanyanya dengan suara serak. Memangnya apa yang sudah kita lalui? Beberapa malam di hotel dan janji-janji kosong? Itu tidak sepadan dengan risiko aku harus duduk di ruang interogasi polisi. Kenzo, tegas Lily. Pergi sekarang. Dan jangan pernah temui aku lagi. Dengan kata-kata itu, Lily membanting pintu tepat di depan wajah Kenzo. Suara bantingan pintu itu terasa seperti sebuah vonis. Ia berdiri termangu di koridor apartemen yang steril itu selama beberapa saat, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan gontai menuju mobilnya. Rasa sepi yang dingin dan menusuk mulai menyelimutinya. Namun, ia tidak tahu bahwa pengkhianatan Lily tidak berhenti sampai di situ. Untuk menyelamatkan dirinya, Lily memutuskan untuk melakukan serangan preventif. Sore itu juga, ia mendatangi kantor polisi. Dengan berlinang air mata palsu, ia memberikan kesaksian. Ia melukiskan dirinya sebagai korban, seorang wanita lugu yang termakan bujuk rayu Kenzo. Ia ceritakan bagaimana Kenzo sering mengeluh tentang istrinya, bagaimana Kenzo terobsesi dengan uang, dan sering berbicara tentang polis asuransi sebagai jalan keluar dari masalah keuangannya. Ia bahkan melebih-lebihkan cerita, menambahkan detail-detail fiktif yang membuat Kenzo terdengar semakin manipulatif dan berbahaya. Ia mengubah dirinya dari seorang kaki tangan menjadi saksi kunci yang memberatkan. Malam itu, Kenzo kembali ke rumahnya yang terasa kosong dan dingin. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan tawa Yasmin, kini terasa seperti sebuah makam. Ia berjalan masuk ke kamar tidur mereka, berharap bisa menemukan sedikit saja sisa kedamaian. Namun, pemandangan yang menyambutnya justru menjadi pukulan telak terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kekuatannya. Sisi lemari pakaian milik Lily, yang selama beberapa bulan terakhir sering menginap di sana saat Yasmin tak ada, kini kosong melompong. Semua gaun mahal, tas bermerek, dan sepatu hak tinggi yang pernah dibelikannya telah lenyap. Lily telah mengemasi semua barangnya. Di atas meja rias yang biasa Yasmin gunakan, tergeletak secari kertas kecil. Bukan surat cinta atau penyesalan. Hanya sebuah kalimat singkat yang ditulis dengan tergesa-gesa. Tangan Kenzo gemetar saat mengambilnya. Kertas itu bertuliskan, "Jangan cari aku lagi. Aku sudah menceritakan semuanya pada polisi." Kenzo meremas kertas itu di tangannya. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di tepi tempat tidur. Napasnya terasa sesak. Ia benar-benar sendirian sekarang. Ditinggalkan, dikhianati, dan dibuang seperti sampah. Semua tikus telah melarikan diri, meninggalkannya sendirian untuk tenggelam bersama kapalnya yang karam. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan tanpa akhir bagi Kenzo. Ia mengurung diri di dalam rumah, tak berani menatap dunia luar. Tirai jendela selalu tertutup rapat, menciptakan suasana remang-remang yang suram, cerminan dari kondisi jiwanya. Para penagih utang yang dulu hanya menelepon, kini mulai berani datang ke rumahnya, menggedor-gedor pintu dan meneriakkan makian. Surat pemecatan resmi dari kantornya datang melalui kurir. Bank mengirimkan surat peringatan penyitaan rumah. Dunianya benar-benar runtuh, kepingan-kepingannya berserakan di kakinya. Ia mencoba menghubungi ibunya berkali-kali, berharap mendengar suara yang bisa memberinya sedikit saja kehangatan, sedikit saja harapan. Namun, setiap panggilannya tidak pernah diangkat. Ibu Kinan, benteng pertahanan terakhirnya, kini telah membangun tembok yang tak bisa ia tembus. Suatu sore, saat Kenzo sedang duduk termangu di ruang tamu yang berdebu, bel pintu berbunyi. Ia terlonjak kaget, mengira itu adalah penagih utang lagi. Namun saat ia mengintip dari jendela, ia melihat sosok wanita parubaya yang sangat ia kenal berdiri di teras. Ibunya. Perasaan lega yang aneh menjalari dirinya. Akhirnya, ibunya datang. Ibunya pasti sudah memaafkannya. Ia pasti datang untuk memeluknya dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan tangan gemetar, Kenzo membuka pintu. "Ibu." Sapanya dengan suara serak. Ibu Kinan menatapnya. Wajah wanita yang dulu selalu penuh senyum hangat itu kini kuyu dan penuh gurat kesedihan yang mendalam. Matanya bengkak, seolah sudah berhari-hari tidak berhenti menangis. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak melangkah masuk untuk memeluk putranya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap Kenzo seolah sedang melihat orang asing. "Ibu boleh masuk?" tanya Ibu Kinan, suaranya terdengar datar dan lelah. "Tentu, Bu." "Masuklah," jawab Kenzo,
menyingkir untuk memberi jalan. Ibu Kinan melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa pengap dan tak terurus itu. Ia tidak duduk. Ia hanya berdiri di tengah ruang tamu, pandangannya menyapu sekeliling, berhenti sejenak pada foto pernikahan Kenzo dan Yasmin yang masih terpajang di dinding. Ia menghela napas panjang yang terdengar bergetar. "Kenapa kamu lakukan ini, Kenzo?" tanyanya pelan, tanpa menatap putranya. "Ibu tidak bicara soal Yasmin." "Maksud ibu, kenapa kamu melakukan ini semua? Utang, perempuan lain di rumah yang kamu bangun bersama istrimu? Di mana hatimu, nak?" Kenzo tergagap. "Ibu," Kenzo bisa jelaskan. "Bisnis sedang sulit," Kenzo panik. "Dan Lily dia bukan siapa-siapa, Bu. Itu hanya sebuah kesalahan." Ibu Kinan akhirnya menoleh, menatap Kenzo tepat di mata. Tatapannya tidak lagi mengandung kehangatan, hanya kekecewaan yang tak bertepi. "Kesalahan? Kamu menyebut pengkhianatanmu pada istri sebaik Yasmin hanya sebuah kesalahan? Kamu menyebut menghamburkan uang warisan orang tuanya untuk perempuan lain hanya sebuah kesalahan?" Suara Ibu Kinan sedikit meninggi, dipenuhi rasa sakit. Kenzo terdiam, tak mampu membantah. "Dan asuransi itu, Kenzo? Jangan coba-coba berbohong pada ibumu. Polisi sudah bicara pada ibu. Teman-temanmu juga. Mereka semua menceritakan hal yang sama." Kenzo merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis. Ia mencoba meraih simpati ibunya. "Itu hanya omong kosong, Bu. Lelucon bodoh saat sedang mabuk." Kenzo tidak pernah bersungguh-sungguh. "Ibu harus percaya pada Kenzo," pintanya, suaranya terdengar putus asa. Ibu Kinan menggelengkan kepalanya pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ibu selalu percaya padamu, Kenzo. Sejak kamu kecil, kamu adalah kebanggaan ibu. Tapi ibu tidak bisa lagi membohongi diri sendiri." Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah ponsel. Jari-jarinya yang gemetar membuka sebuah file audio. "Seseorang, ibu tidak tahu siapa, mengirimkan ini pada ibu kemarin. Ibu ingin percaya ini tidak benar. Jadi, ibu mau kamu mendengarnya sendiri." Ibu Kinan menekan tombol play. Keheningan di ruang tamu itu pecah oleh suara yang sangat Kenzo kenal. Suaranya sendiri. Rekaman itu jernih, seolah direkam dari jarak yang sangat dekat. "Kalau saja istriku yang jelek itu mati, pasti uang asuransinya cair bisa buat lunasi semua utangku. Lumayan." Suara tawa temannya. Suara genit Lily. Semuanya terdengar jelas. Wajah Kenzo pucat pasi. Darah seakan surut dari wajahnya. Ia seperti mendengar suara iblis, dan iblis itu adalah dirinya sendiri. Rekaman itu terus berputar, memperdengarkan setiap kata kejinya, setiap tawa hinanya, menjadi bukti tak terbantahkan dari kebusukan hatinya. Saat rekaman itu selesai, keheningan yang tercipta terasa lebih memekakan dari suara apapun. Ibu Kinan menatapnya, air mata kini mengalir deras di pipinya yang menua. Itu bukan air mata kemarahan, melainkan air mata duka. Duka karena telah kehilangan putranya. Kenzo jatuh berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, maafkan Kenzo. Ibu, Kenzo mohon, itu bukan Kenzo yang sebenarnya." Isaknya, mencoba memeluk kaki ibunya. Tapi Ibu Kinan mundur selangkah, menciptakan jarak di antara mereka. Ia menatap putranya yang bersimpu di lantai, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan keinginan untuk memeluk atau menenangkannya. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia mengangkat tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kenzo. Bukan tamparan kemarahan, tapi tamparan keputusasaan. "Cukup," desisnya. Kenzo tertegun, pipinya terasa panas dan perih, namun hatinya jauh lebih perih lagi. Ibu Kinan menatapnya untuk terakhir kali, tatapan yang akan menghantui Kenzo selamanya. "Ibu tidak mengenali kamu lagi," bisiknya, suaranya bergetar menahan isak. "Yasmin adalah anak yang ibu sayangi. Dia putri ibu satu-satunya. Ibu tidak tahu kamu ini siapa." Ibu Kinan berbalik, berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Ia menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Suara klik dari kunci pintu yang tertutup terdengar begitu keras di telinga Kenzo. Suara itu menandakan akhir dari segalanya. Ia telah kehilangan istrinya, pekerjaannya, teman-temannya, kekasihnya, dan sekarang ibunya. Ia benar-benar sendirian, terkurung dalam reruntuhan hidup yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Langit di luar jendela rumah Kenzo berwarna kelabu, sama kelabunya dengan perasaannya. Keheningan di dalam rumah terasa begitu pekat hingga menyesakan, hanya dipecah oleh suara detak jam dinding yang terdengar
seperti hitungan mundur menuju kehancurannya. Sejak ibunya melangkah keluar dari pintu itu, Kenzo merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, terombang-ambing tanpa arah. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk termangu di sofa yang sama, menatap kosong ke dinding di hadapannya. Foto pernikahannya dengan Yasmin masih tergantung di sana, sebuah monumen kebohongan yang kini terasa mengejeknya tanpa henti. Wajah Yasmin di foto itu, yang tersenyum begitu tulus dan penuh cinta, kini tampak seperti wajah seorang malaikat yang telah ia hianati dan buang ke dalam neraka. Pagi itu, suara gedoran keras di pintu depan membuyarkan lamunannya yang kosong. Bukan lagi gedoran para penagih utang yang penuh amarah, melainkan gedoran yang tegas, berirama, dan penuh otoritas. Kenzo bergeming, berharap siapapun di luar sana akan pergi jika ia abaikan. Tapi gedoran itu semakin keras, diiringi suara teriakan, "Polisi, buka pintunya!" Jantung Kenzo serasa berhenti berdetak. Ia tahu hari ini akan datang. Dengan langkah yang terasa berat seperti diseret, ia berjalan ke pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri beberapa petugas polisi berseragam, bersama detektif Heru yang menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Di belakang mereka, di seberang jalan, beberapa mobil van media sudah terparkir. Kilatan lampu kamera mulai menyambar-nyambar seperti kilat di tengah badai. "Kenzo Wicaksono," ujar detektif Heru dengan suara datar, "Anda kami tahan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait hilangnya istri Anda, Yasmin. Anda berhak untuk diam." Tanpa perlawanan, Kenzo membiarkan tangannya diborgol di belakang punggungnya. Rasa dingin dari logam borgol itu terasa menjalar ke seluruh tubuhnya, mematikan sisa-sisa perasaan yang ia miliki. Saat ia digiring keluar dari rumahnya, ia dihujani oleh pertanyaan-pertanyaan para wartawan yang saling berteriak. "Pak Kenzo, benarkah Anda terlibat? Di mana Anda sembunyikan istri Anda? Apa motif Anda?" Kilatan kamera menyilaukan matanya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang pucat dan dipenuhi rasa malu. Perjalanan dari teras rumahnya ke mobil polisi terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Ia, Kenzo Wicaksono, pengusaha yang dulu dihormati, kini dipertontonkan ke seluruh negeri sebagai monster. Berita penangkapannya menjadi tajuk utama di semua media. Wajahnya terpampang di layar televisi dan halaman depan koran. Ia bukan lagi hanya tersangka, di mata publik ia sudah divonis bersalah. Di dalam sel tahanan yang dingin dan berbau pesing, Kenzo hanya bisa meringkuk di sudut. Tidak ada lagi Lili yang bisa ia hubungi. Tidak ada lagi teman yang bisa ia mintai tolong. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi ibu yang akan menangis untuknya. Ia benar-benar sendirian, ditinggalkan untuk membusuk di dalam lubang yang ia gali sendiri. Keesokan harinya, suasana di depan kantor polisi pusat kota terasa riuh. Puluhan wartawan dari berbagai media berkumpul, mendirikan kamera dan mikrofon mereka, berharap mendapatkan informasi sekecil apapun tentang perkembangan kasus yang sedang hangat dibicarakan itu. Mereka semua menunggu kedatangan pengacara Kenzo, atau mungkin kepala polisi yang akan memberikan pernyataan. Udara terasa panas dan tegang, penuh dengan antisipasi. Tiba-tiba, dari ujung jalan, sebuah sedan hitam mewah meluncur dengan tenang, membelah kerumunan kecil dan berhenti tepat di depan lobi utama kantor polisi. Semua mata langsung tertuju pada mobil itu. Mobil itu terlalu mewah untuk seorang pengacara biasa. Pintu belakangnya dilapisi kaca film yang sangat gelap, menambah misteri siapa penumpangnya. Para wartawan langsung merangsek maju, mengarahkan kamera mereka ke pintu mobil. Pintu itu terbuka. Hal pertama yang terlihat adalah sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam legam, berkilau dan berdesain sangat tajam. Lalu, sepasang kaki jenjang berbalut celana bahan berwarna krem yang jatuh sempurna. Dan kemudian, sesosok wanita melangkah keluar dari mobil itu dengan gerakan yang anggun dan penuh percaya diri. Kerumunan wartawan terdiam sesaat, mencoba mencerna pemandangan di depan mereka. Wanita itu memiliki potongan rambut bob yang sangat modern dan tegas, membingkai wajah tirusnya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna senada dengan celananya, sebuah pakaian yang menyeratkan kekuatan dan profesionalisme. Matanya yang tajam tersembunyi di balik kacamata hitam berukuran besar yang mahal. Salah seorang wartawan yang berdiri paling depan terkesiap, lalu berteriak dengan suara tak percaya, Itu Yasmin. Ibu Yasmin." Teriakan itu memecah keheningan, dan kerumunan itu meledak dalam kekacauan. "Ibu Yasmin, Anda masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda diculik? Siapa pelakunya?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghujani Yasmin dari segala arah. Blitz kamera menyala tanpa henti, menciptakan badai cahaya di sekelilingnya. Namun, wanita itu tidak terpengaruh sedikitpun.
Ia berdiri tegak, dagunya terangkat, seolah dinding suara dan cahaya itu tidak ada. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas mahal keluar dari pintu mobil yang lain. Ia jelas seorang pengacara kelas atas. Ia berjalan ke sisi Yasmin, berperan sebagai perisai, dan dengan tenang membuka jalan bagi mereka untuk masuk ke dalam lobi. Yasmin berjalan dengan langkah yang mantap, tidak tergesa-gesa, melewati lautan wartawan yang histeris itu seolah sedang berjalan di atas karpet merah. Di dalam kantor polisi, berita tentang kedatangan Yasmin menyebar seperti api. Para petugas yang berlalu lalang berhenti melangkah, berbisik-bisik dan menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Kepala polisi sendiri yang turun untuk menyambutnya, wajahnya menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kelegaan. Sementara itu, di salah satu lorong yang lebih sepi, Kenzo sedang digiring oleh 2 orang petugas. Ia baru saja selesai menjalani sesi interogasi lagi, sebuah sesi yang semakin menyudutkannya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang membuatnya tampak kuyu dan kalah. Langkahnya terseret, tanpa semangat. Dan kemudian, takdir mempertemukan mereka. Dari ujung lorong yang berlawanan, Yasmin berjalan dengan langkah anggunnya, didampingi oleh pengacaranya dan kepala polisi. Kenzo mengangkat kepalanya saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Matanya terpaku pada sosok wanita yang berjalan ke arahnya. Otaknya membeku, menolak untuk memproses informasi yang diterima oleh matanya. Wanita itu, wanita dengan aura kekuatan yang mengintimidasi itu, wajahnya, rambutnya berbeda, pakaiannya berbeda, seluruh pembawaannya berbeda, tapi mata itu, Kenzo mengenali mata itu. Langkahnya berhenti total. Para petugas yang mengawalnya ikut berhenti. Yasmin? Sebuah bisikan lirih, penuh ketidakpercayaan, keluar dari bibir Kenzo yang kering dan pecah-pecah. Yasmin berhenti berjalan, hanya beberapa meter di depannya. Seluruh lorong terasa senyap. Ia mengangkat tangannya dan dengan gerakan yang sangat pelan, ia menurunkan kacamata hitamnya. Mata mereka bertemu. Kenzo mencari sesuatu di dalam tatapan Yasmin. Mungkin sisa cinta, sisa kemarahan, atau bahkan kebencian. Tapi ia tidak menemukan apapun. Mata Yasmin yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kehangatan dan pemujaan, kini kosong. Dingin. Seperti menatap sebuah permukaan danau yang membeku. Itu adalah tatapan yang ia berikan pada sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang bahkan tidak layak untuk dibenci. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Yasmin kembali mengenakan kacamatanya. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia kembali melangkah, berjalan melewatinya seolah Kenzo hanyalah sebuah patung tak bernyawa di lorong itu. Kenzo hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung Yasmin yang semakin menjauh. Kebangkitan istrinya dari kematian bukanlah sebuah keajaiban yang menyelamatkannya. Itu adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Sang ratu telah kembali, bukan untuk menyelamatkan pangerannya, tapi untuk membakar habis kerajaannya hingga menjadi abu. Ruang konferensi pers di kantor polisi itu penuh sesak. Puluhan wartawan dan juru kamera saling berdesakan, mengarahkan lensa mereka ke sebuah meja panjang di depan. Suasana tegang dan penuh antisipasi. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Yasmin melangkah masuk, diikuti oleh pengacaranya, Tuan Wijaya, dan kepala polisi. Yasmin duduk di tengah, posturnya tegak, wajahnya tenang di bawah sorotan lampu kamera yang tak henti-hentinya. Ia tidak lagi menyembunyikan matanya di balik kacamata hitam. Ia membiarkan dunia melihat tatapan matanya yang baru, tatapan yang jernih dan tak kenal takut. Selamat siang, rekan-rekan media, Tuan Wijaya memulai, suaranya berat dan berwibawa. Klien saya, Ibu Yasmin, akan memberikan pernyataan singkat untuk meluruskan semua simpang siur yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Semua kamera kini fokus pada Yasmin. Ia mendekatkan dirinya ke mikrofon. Selamat siang, sapanya, suaranya terdengar jelas dan mantap, tanpa getaran sedikit pun. Nama saya Yasmin. Dan seperti yang bisa Anda lihat, saya masih hidup. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Beberapa minggu yang lalu, saya melakukan perjalanan untuk memberi kejutan pada suami saya, Kenzo Wicaksono, yang sedang bertugas di luar kota. Namun, kejutan itu justru saya terima. Secara tidak sengaja, saya mendengar percakapan suami saya dengan beberapa rekannya. Dalam percakapan itu, ia menyuarakan keinginannya agar saya mati supaya ia bisa mencairkan uang asuransi jiwa saya untuk melunasi utang-utangnya, dan kemudian menikahi selingkuhannya. Ruangan itu seketika riuh rendah oleh bisikan kaget para wartawan. Yasmin mengangkat tangannya sedikit, meminta ketenangan. Mendengar hal itu, saya merasa nyawa saya berada dalam bahaya besar.
Saya tidak tahu sejauh mana ia akan melangkah untuk mewujudkan angan-angannya itu. Dalam keadaan panik dan takut, satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan adalah melarikan diri dan bersembunyi. Saya sengaja membuat seolah-olah saya mengalami kecelakaan agar ia berhenti mencari saya, agar saya punya waktu untuk berpikir dan mencari perlindungan. Pengacaranya kemudian mengambil alih. Kami memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk mendukung pernyataan klien saya. Tuan Wijaya memutar sebuah rekaman audio melalui pengeras suara. Suara Kenzo yang keji itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua yang hadir terdiam ngeri. Setelah itu, Tuan Wijaya memaparkan bukti-bukti lain. Salinan laporan keuangan Kenzo yang menunjukkan utang di mana-mana, bukti transfer dana dari rekening bersama ke rekening pribadi Lily, dan kesaksian dari beberapa pihak yang menguatkan cerita Yasmin. Narasi publik berbalik 180 derajat dalam sekejap. Yasmin, yang tadinya adalah korban tragis, kini menjadi pahlawan yang cerdik dan selamat. Kenzo, yang tadinya adalah tersangka pembunuhan, kini menjadi penjahat licik yang rencananya terbongkar. Ia dibebaskan dari tahanan atas tuduhan menghilangkan nyawa, namun kebebasannya hanya berlangsung beberapa menit. Di lobi kantor polisi, ia langsung ditangkap kembali. Kali ini dengan serangkaian tuduhan baru. Konspirasi untuk melakukan penipuan asuransi, memberikan laporan palsu kepada pihak berwajib, dan pencemaran nama baik. Lily, sang selingkuhan, juga ikut terseret. Ia dituntut karena menerima dana hasil penggelapan dan memberikan kesaksian palsu. Proses hukum berjalan dengan cepat. Dengan bukti sekuat itu, Kenzo tidak punya peluang. Pengadilan perceraian menjadi yang pertama. Hakim mengabulkan gugatan cerai Yasmin dengan segera. Karena terbukti melakukan perselingkuhan dan niat jahat yang membahayakan nyawa, Kenzo kehilangan hak atas seluruh harta Gonogini. Rumah, mobil, dan sisa aset mereka jatuh sepenuhnya ke tangan Yasmin sebagai kompensasi. Yang paling penting, Yasmin berhasil merebut kembali sisa uang warisan orang tuanya hingga rupiah terakhir. Kenzo keluar dari pengadilan itu sebagai seorang duda miskin yang terlilit utang miliaran. Selanjutnya adalah pengadilan pidana. Ia divonis bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Reputasinya hancur. Namanya menjadi sinonim dari pengkhianatan dan keserakahan. 2 tahun berlalu. Yasmin, dengan modal yang berhasil ia selamatkan dan kekuatan baru yang ia temukan dari pengalamannya, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri rumahan. Ia mendirikan sebuah perusahaan konsultan butik yang dengan cepat meraih kesuksesan. Ia menjadi sosok wanita karir yang inspiratif, kuat, dan mandiri. Ia membeli sebuah apartemen baru yang mewah dengan pemandangan kota, meninggalkan rumah lama yang penuh kenangan pahit. Ia membangun kembali hidupnya di atas reruntuhan yang ditinggalkan Kenzo, dan bangunan barunya jauh lebih megah dan kokoh. Suatu sore yang cerah, Kenzo melangkah keluar dari gerbang penjara. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya mulai memutih, bahunya bungkuk, dan matanya yang dulu tajam kini kusam dan kosong. Ia tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Ibunya, Ibu Kinan, tidak pernah sekalipun menjenguknya. Ia kini hidup sebatang kara, menumpang di rumah seorang kerabat jauh. Hal pertama yang ia lihat saat membeli koran bekas adalah berita tentang kesuksesan bisnis mantan istrinya. Sebuah foto Yasmin yang sedang menerima penghargaan terpampang di halaman bisnis. Ia tampak begitu bersinar, begitu jauh dari jangkauannya. Digerakkan oleh keputusasaan dan mungkin sisa-sisa penyesalan yang samar, ia mencari tahu di mana kantor Yasmin. Ia menunggu berjam-jam di seberang jalan gedung pencakar langit yang megah itu, seperti seorang pengemis. Akhirnya, di sore hari, ia melihat sosok yang ia cari. Yasmin melangkah keluar dari lobi, tampak elegan dengan gaun kerjanya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Kenzo berlari menyeberang jalan, mengabaikan klakson mobil yang memekakan telinga. Ia mencegat Yasmin tepat sebelum mantan istrinya itu masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu. Yasmin, panggilnya, suaranya parau. Yasmin berhenti dan menoleh. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya ketenangan yang dingin. Tanpa pikir panjang, Kenzo jatuh berlutut di atas trotoar yang keras. Ia menundukkan kepalanya, air mata penyesalan yang tulus akhirnya mengalir di pipinya. Yasmin, aku mohon maafkan aku. Isaknya, suaranya bergetar hebat. Aku tahu aku salah. Aku monster. Aku telah membayar semuanya di penjara. Aku kehilangan segalanya. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan untuk dimaafkan. Yasmin menatap sosok pria yang hancur di kakinya itu. Pria yang dulu ia puja setinggi langit, kini bersimpuh di bawah telapak kakinya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya kehampaan. Pria ini sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Ia membiarkan Kenzo menyelesaikan isak tangisnya.
Kemudian, ia berjongkok sedikit, bukan untuk membantunya berdiri, tapi agar suaranya terdengar jelas hanya oleh Kenzo. Aku sudah memaafkanmu, Kenzo, katanya pelan. Wajah Kenzo terangkat, secercah harapan muncul di matanya. Sungguh? Ya, lanjut Yasmin. Aku memaafkanmu karena kamu sudah tidak penting lagi. Kemarahan hanya untuk orang yang masih berarti. Harapan di mata Kenzo padam seketika. Yasmin tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Omong-omong, bagaimana rasa kue coklat malam itu? Tanyanya dengan suara yang lembut namun menusuk. Pasti pahit, ya? Ia tidak menunggu jawaban. Ia berdiri tegak, merapikan gaunnya, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobilnya. Kenzo hanya bisa menatap mobil mewah itu melaju pergi, membawanya menjauh dari Yasmin untuk selamanya. Ia tetap berlutut di sana, di tengah keramaian kota, seorang diri dengan karma pahit yang harus ia telan seumur sisa hidupnya. Di seberang sana, Yasmin menatap lurus ke depan, menuju masa depannya yang cerah, tanpa pernah lagi menoleh ke belakang.